الصلاة خير من النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pertemuan yang kelima ini yaitu kajian pemahaman yang kelima, masih saja kita di lingkaran ingat. Kalau ia lalu dari mana ingat itu? Kemudian di mana tempatnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Ingat itu. Kemudian di mana tempatnya pada hamba Allah? Nah, sekarang kita memasuki ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, inilah hakikat atau ibadah yang sebenar-benarnya ibadah. Kalau di dalam kajian ini kita tidak sebut-sebut syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Namun membicarakan hal ini tentang ingat ini sebenarnya tidak lepas dari syariat, baik hakikat, tarekat, dan ma'rifat. Bahkan kalau kita kaji sedalam-dalamnya, sekarang kan baru kajian yang kelima ya. Nanti sampai ke 11 kajiannya, pemahamannya tentang ingat ini. Nanti kalau sudah tamat, disitulah kita pahami bahwa ternyata hakikat daripada syariat, baik tarekat dan ma'rifat, ternyata inilah yang dimaksud.
Tapi itu tadi, setelah pemahaman ini nanti ada reaksinya kalau memang kita betul-betul amalkan sesuai apa yang diamalkan, cara mengamalkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Mengingat Allah, sesuai yang kajian yang lalu, bahwa misalnya dalam sholat Allah berfirman, "Aqimis sholata li dzikri." Tuh. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Di dalam sholat. Nah, tidak mengurangi syarat-syarat yang lainnya. Sepertinya udu, ambil udu, ya kan? Syarat-syarat sahnya sholat yang lain. Tetapi tidak kalah pentingnya, artinya kesempurnaan daripada sholat itu sendiri adalah ukurannya dari sampai di mana ingatannya selama melaksanakan sholat itu. Ya kan? Nah, setelah di luar sholat, di lain ayat, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ingatlah Allah dikala berdiri, dikala duduk, dikala baring. Ya? Jadi tidak lepas dari ingat. Jadi kajian yang lalu kita sudah pahami bahwasanya disinilah kita temukan kehambaan yang sebenarnya, bahwa ternyata hamba yang sebenarnya ternyata ingat itulah sendiri. Ya. Sehingga sebagian ahli tasawuf yang memperdagangkan ilmu agama ini dengan alasan itulah, kalau ingin kenal Allah maka kenal dirimu, namun tidak langsung diberitahu, harus cari. Setelah itu tidak langsung to the point bahwa yang dimaksud ini. Jadi ya istilahnya yang mau dibicarakan di sebelah kanan, tapi diceritakan sebelah kiri dulu. Jadi jauh apanya itu kajiannya, baru sampai ke tujuan itu yang dimaksud. Nah, sehingga kadang orang bisa stres ini kalau mengkaji hal ini. Tapi kalau kita ini langsung saja, tanpa memerlukan pemerasan pikiran, ya kan? Karena yang namanya kebenaran itu tidak boleh disembunyikan, harus dibuka selebar-lebarnya sesuai yang ada tuntunannya dalam Al-Quran, ya kan?
Di sini kalau kita berbicara masalah ibadah atau penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, memang tidak segampang itu. Tanpa dasari keikhlasan, ya, kesabaran, kebiasaan, memang sangat sulit. Justru itu Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan super atau semangat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti termasuk kita lah ya sebagai umatnya. Berdasarkan firman Allah di surah Al-Hijr ayat 99, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Artinya kurang lebih, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin atau ajal. Kemudian di ayat lain, fastaqim kama umirta, maka tetaplah kamu Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan. Surah Hud ayat 112. Ini hikmahnya artinya memberikan semangat atas kebenaran yang dijalankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Diingatkan lagi di ayat yang lain di surah A205, wala takum minal ghafilin, janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Artinya perbanyaklah zikirmu, perbanyaklah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kebenaran yang hakiki. Kebenarannya diungkap di dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhan, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Artinya apa yang dijalankan Rasulullah SAW itu sesuai di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada ya Rasulullah SAW. Hakul yakin, tidak ada keraguan di dalamnya. Jangan sekali-sekali engkau ragu menjalankan perintah-perintah Allah. Jangan kita putus asa atas kebenaran perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sembah Allah sampai ketemu aja. Yang penting kita jelas di atas jalan yang benar. Fastaqim kama umirta, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu gitu. Jadi pada kajian ini mengenai ingat ini ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, itulah ibadah yang sebenar-benarnya ibadah.
tanpa mengurangi syarat-syarat yang lainnya. Umpamanya dalam sholat, kan sebelumnya itu banyak syarat-syarat yang lain. Ya, itu namanya syarat-syarat lahiriahnya. Kalau batinnya inilah tadi masalah ingat. Jadi kemarin kita sudah bahas itu mengenai perbedaan ingat, pikir, angan-angan. Ya, jangan sampai dikatakan dirimu ingat padahal lari ke angan-angan dalam sholat itu kan maksudnya itu. Nah, jadi dalam sholat itu salah satu syarat utama juga kalau bisa ya, dan harus diusahakan arti daripada bacaan sholat itu kita harus pahami, kita harus tahu artinya. Kalau belum tahu sekarang diusahakan ya, diusahakan sedikit-sedikit tahu, karena istilahnya ya namanya bukan berdasar bahasa kita, supaya lebih khusyuk jadinya. Jadi bagian dari khusyuk. Kemudian yang tadi yang kita bicarakan ini masalah ingat ini ya memang itulah utamanya. Tapi untuk lebih memperkuat jangan sampai ngaur ingatan kita kepada yang lainnya, kepada selain Allah. Nah, itu tadi bagian dari mengikuti arti-arti bacaan dalam sholat. Di kajian kita ini saya kira cukup sekian saja dulu. Nanti kajian ke-6-nya insya Allah pertemuan yang ke-5 nantinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi mari kita bacakan doa sebagai penutup kajian kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ini. Insyaallah bisa kita ambil sebagai pedoman untuk sehari-hari, kita jalankan untuk sehari-hari kita. Jangan lupa bahwa sepanjang perjalanan kajian ini intinya nanti disertai dengan pengamalan sehari-hari, ya. Artinya perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Dan berzikir sesuai cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rendah diri, rasa takut, dan tidak membesarkan suara. Artinya kalau berdoa atau berzikir dengan suara lembut. Tapi kalau jalan malah tidak kedengaran ya, tidak bersuara. Demikianlah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.